So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Xiaomi. Yap, ini adalah smartphone entry level mereka, yaitu adalah Redmi A2. Langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari Redmi A2. Kita terakhir bahas Redmi A1 itu 6 bulan lalu, which is akhir tahun 2022. Kebetulan aja ini 6 bulan setelahnya muncul penerusnya, yaitu adalah Redmi A2. Desainnya kalau kita lihat dari bagian depan ini hampir sama, bahkan sama kayak yang sebelumnya. Kayaknya nggak ada perbedaan ya, karena unitnya udah nggak aku pegang juga. Cuma seingatku ini masih mirip banget sama yang sebelumnya. Ya, nanti kita bakal lihat bareng-bareng juga. Kita lihat boxnya dulu nih, sebelah kanan. Oh, justru di sebelah kanan ini ada 4 key selling point penjualan utama dari HP ini. Jadi kayak misal chipsetnya dia tuh udah pakai Helio G36, layarnya 6,52 inci HD plus display, lalu 8 megapiksel AI dual camera system, sama terakhir ini baterainya yang punya kapasitas 5000 mAh. Cukup menarik buat HP yang harganya, ya ini langsung aja aku kasih tahu. Harganya ini 1,1 juta buat varian 3/32 sama 1,2 jutaan buat yang 3/64 GB. Dan ini itu 3/32 GB, artinya harganya ini 1,1 jutaan ya. Nanti buat info lebih lanjut cek aja deskripsi yang ada di bawah. Ini kita unboxing yang warna hitam 3/32 GB. Di sini juga ada key selling point-nya yang sama kayak di samping tadi ya. Oke, langsung aja kita buka segelnya. Oke, secara kerapihan packaging Xiaomi ini cukup memperhatikan ya. Artinya ya ini wrappingnya itu rapat, terus boxnya, kardusnya juga yang model tebel ya. Beda kayak Samsung, kalau di entry level biasanya dia agak kurang apa ya, kurang oke aja lah buat HP-HP entry level. Biasanya kardusnya Samsung itu tipis-tipis, ini tebel, padahal harganya cuma 1,1 juta. Modelnya buka ke samping seperti ini ya. Oke. Agak lucu juga sih. Ini ada HP-nya, kita pinggirin dulu, kita lihat di bawahnya. Ini ada kepala charger sama kabel harusnya ya. Nah ini dia, ada kabelnya micro USB, lalu ada ada kepala charger dengan output. Bentar, ini aku baca dulu. Oke, jadi outputnya ini 10 watt aja ya, wajar buat HP harga 1,1 juta. 10 watt bisa dimaklumi lah. Lalu ini ada buku paduan cepat, ada ini kartu garansi sih harusnya, sama ada masih dapat kartu ucapan. Jadi meskipun HP murah, Xiaomi tetap menghargai ya kita sebagai pembeli, jadi dikasih kartu ucapan terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Seperti itu aja boxnya, tidak ada apa-apa lagi ya. Nih bisa kalian lihat tuh, kosong melompong. Emang tidak se-oke packaging HP Xiaomi lainnya, tapi ini kalau dibandingin sama packaging HP Samsung yang harganya 1 atau 2 jutaan, ini masih lebih oke sih kalau menurut gue ya. Oke, ini dia HP-nya si Redmi A2. Lagi-lagi di sini ditulis key selling point-nya, cuma kita skip aja. Ini kita unboxing yang warna hitam. Kalau yang warna biru muda itu udah pernah kita unboxing di Redmi A1. Buat yang pengen nonton reviewnya ya tinggal cari aja Redmi A1 kuliah sore. Terus ini masih ada pelindung layarnya lagi yang kenapa double-double ya. Ini dia HP-nya si Redmi A1, desainnya seperti ini, sama kayak yang ini Redmi A2 sama kayak yang Redmi A1, maksudnya kayak gitu. Masih ada frame kamera yang bentuknya 2 buah seperti ini kayak iPhone 11 ala-ala. Ini setup dual kamera, ada LED flash. Di sini ada tulisan AI kamera ya. Mungkin kalian nggak kebaca karena kecil banget. Sini ada logonya Redmi nih, tulisan Redmi, dan teksturnya ini tekstur kulit jeruk gitu. Oke. Dan pastinya ini plastik. Kalau di sebelah kanan kita lihat ada tombol volume sama tombol power, dan nggak ada fingerprint ya. Jadi smartphone ini tidak ada fingerprint scannernya. Di bagian atas kita bisa lihat ada lubang speaker. Lubang speakernya di atas. Di sebelah kiri ada SIM slot. Ya, ada SIM slot. Yang jenisnya mana nih? Kita langsung lihat saja isinya. Triple slot, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM dan 1 buah kartu micro SD tambahan. Jadi kalian nggak usah pusing karena ya kalian bisa pakai 2 SIM plus micro SD tambahan. Kalau yang di bagian bawah, ini kita lihat ada lubang mic ya. Lubang mic, lubang charging micro USB, sama masih dikasih jack 3,5 mm.
Oke, mantap. Dan sekarang kita bakal nyalain HP-nya. Kita mau setting-setting si Redmi A2 ini terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Redmi A2. Ya, smartphone ini tidak dilengkapi dengan fingerprint scanner. Di belakang nggak ada, di samping nggak ada. Jadi smartphone ini ya ala kadarnya seperti ini aja. Jadi dia cuma model penguncian layar, misal angka atau misal gambar gitu ya. Misal contoh nih. Ya ini kayak HP-HP biasa lah ya, kalian udah pada tahu lah ya. Dan kalau misal kita lihat, dia tuh punya fitur yang sebenarnya bisa dipakai juga buat memudahkan kita membuka layar, yaitu namanya, sebentar, bukan di sini. Nah ini dia, ini Smart Lock. Jadi dia tuh bisa ngedeteksi kalau misalnya kita lagi di rumah atau di tempat-tempat yang nggak perlu pakai lock screennya bisa kita matiin di tempat-tempat tertentu ya. Kayak contohnya ini tempat terpercaya, terus ada perangkat terpercaya, ya gitulah intinya. Aku sendiri belum pernah pakai smart lock, cuma harusnya ini bisa memudahkan kita buat yang smartphone-nya itu belum ada fingerprint ataupun face unlock-nya ya. Jadi ya lumayan bisa ngebantu lah meskipun agak sedikit ribet. Oke, dan sekarang lanjut kita mau bahas spesifikasi smartphone ini. Kita bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone ini itu udah upgrade nih. Yang sebelumnya pakai Helio A22, sekarang udah pakai G series. G sendiri artinya gaming kali ya, nggak tahu ya. Yang jelas G series itu lebih baik daripada A series, yaitu G36. Ya G36 juga bisa dibilang chipset yang cukup mumpuni lah buat smartphone harga 1 juta kecil. Jadi smartphone ini kalau misal buat dipakai game tipis-tipis, misal Mobile Legends, ya mungkin masih oke, nanti kita bakal coba bareng-bareng ya. Terus kalau buat RAM-nya sendiri, dia ada upgrade dari yang sebelumnya 2 GB sekarang jadi 3 GB, sementara storage-nya sendiri ini masih di 32 dan ada yang kapasitas 64 GB ya sekarang. Terus lanjut kalau misal buat baterai, smartphone ini masih sama kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 10 watt. Sementara itu kalau buat sistem operasi, smartphone ini pakainya stok Android ya. Jadi bukan MIUI. Jadi kalau misal kalian lihat nih, kita swipe dari atas ke bawah ya, ini kayak berasa megang HP Google Pixel ya. Jadi emang tampilannya stok Android banget. Kalau misalnya kita scroll atas seperti ini. Oke, mantap ya. Ini ngebuat HP-nya jadi lebih ringan sih ketimbang dia pakai MIUI. Bakalan lebih berat tentunya, dan karena ini pakainya stok Android, dia bakalan lebih ringan. Jadi buat HP-HP entry level kayak A2 ini, Redmi A2 ini, ya dia bakalan cocok. Oke, seperti itu. Kekurangannya pakai stok Android, tentu aja fitur-fiturnya tidak selengkap yang ada di MIUI. Cuma buat yang nggak peduli, yang penting performanya enak buat dipakai, buat harian, buat WhatsAppan, buat nonton dan lain sebagainya. Stok Android jelas ngebantu banget biar HP-nya makin lebih enak lagi buat dipakai. Buat layarnya sendiri yang kalian lihat ini itu adalah IPS LCD ya, resolusinya SD Plus dengan luas layar yang ada di 6,52 inci. Buat kecaran layar, smartphone ini ada di 400 nits. Untuk konfigurasi layar sendiri ini masih sama kayak yang Redmi A1 ya, jadi nggak ada yang beda dari generasi sebelumnya. Layarnya ini surprisingly buat HP yang harganya 1,1 juta, 1,2 juta ini enak banget dilihat sama mata. Ini beneran mantap sih. Cuma ya minusnya HP murah begini dia tuh dipakai di luar ruangan nggak kelihatan, agak susah kelihatan sih, bukannya nggak kelihatan ya, jadi harap dimaklumi. Terus buat desain dia masih pakai water notch drop, masih bisa dimaklumi juga. Dan smartphone ini tidak ada screen protector tambahan ya. Terus lanjut kalau buat kamera, di bagian belakang ini ada 2 buah kamera utama 8 megapiksel dan kamera depth sensor 0,08 megapiksel ya. 0,08 ini nggak tahu fungsinya apa, tapi yang jelas ya 2 buah kamera begini jelas mungkin terlihat lebih keren, nggak tahu juga. Cuma mungkin biar dapat desain kotaknya iPhone 11 kali ya, biar enak dilihat. Jadi ya 0,08 megapiksel depth sensornya buat pemanis saja. Sementara yang di depan ini 5 megapiksel ya buat resolusinya. Nanti hasilnya kita bakal lihat bareng-bareng. Yang kita mau lihat di sini adalah menu-menu kameranya ya. Di sini tuh ada video, ada foto, ada portrait dan lainnya. Lainnya ini ya dikit banget, cuma 3.
video pendek selang waktu dan ubah-ubah nih kita kalau pencet, oh ada tambahan portrait kalau misalnya kita mau ya. Kalau buat video ini kita lihat buat perekamannya pasti Full HD 30 ya, betul Full HD 30 aja, jadi nggak bisa ada opsi lebih. Kalau yang kamera depan ya sama Full HD 30 juga. Oke, ini perekaman video dari Redmi A2. Cuma karena ini lagi ada musik, suara bakal aku matiin. Oke, kalau ini kamera depannya hasilnya kayak gini. Cakep. Buat ukuran HP 1,1 juta. Aku lihat di preview hasilnya cakep. Mantap. Dan sekarang kita mau lanjut buat ngetes performanya pakai game Mobile Legends, game sejuta umat yang tiap hari aku mainin juga. Jadi yaudah langsung aja kita mulai. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan ya bisa kalian lihat tadi awal-awal berasa patah-patah. Oke, di sini aku pakai akun kedua ya yang masih elite ranknya, jadi biar bisa ditinggal AFK nanti. Dan kalau kita lihat settingan bawaan grafisnya ada di sedang, sementara refresh rate-nya ini bisa tinggi. Kita coba full kanan dulu deh. Ini tertingginya bisa di tinggi ya, refresh rate tinggi. Oke. Dan ya kalau dipakai jalan biasa gini sih no problem, nggak ada masalah sama sekali. Lebih dari 30 fps deh nih bisa dapat 60, cuma nggak tahu juga ya. Oke, mungkin nanti kalau misal kita lagi war dia bakalan kerja keras, cuma kita bakal lihat bareng-bareng. Oke, kita udah level 4, kita langsung aja beraksi. Bisa nggak ada yang dapat? Oke, oh bisa kabur dia. Kita yang nggak bisa kabur. Ini agak patah-patah ya, baru kerasa patah-patah. Oke, ulti udah ada, kita langsung aja. Oke, ya kita yang nggak bisa gerak. Malah mati. Tadi berasa patah-patah sedikit, cuma masih oke lah ya, jadi masih bisa buat dimainin. Cuma mungkin kalau kita misal pakai settingan grafik yang rendah aja, itu bakalan lebih lancar lagi buat dipakai. Oke, kayak gitu dulu buat video gaming tes tipis-tipisnya. Nanti sisanya kita bakal bahas di video review. Ini cuma video unboxing sama first impression aja, sama nyobain sedikit performanya kayak gimana. Yaudah, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.